Dengarlah nas pembimbing kita yang terambil di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-10. Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita dengan sukacita bersama-sama. Kita berjumpa lagi dengan saudara kita Siman. Sambil sama-sama kita bersalam-salaman dengan pujian ini, katakan bertemu dalam kasih-Nya. Sukacita kita dapat berjumpa dengan saudara-saudara kita lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Mazmur ada dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah. Mari sama-sama kita katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sambil kita bersama-sama menengok ke setiap saudara-saudara kita yang ada di samping kanan dan depan belakang. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih-Ku. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hadirat Tuhan. Sudah sepatutnya bahwa kita sebagai gereja saling mengasihi satu sama lain. Karena kita
adalah gereja yang dipanggil untuk terus menyatakan kasih itu keluar kemanapun kita berada. Kita akan bersama-sama dilaut oleh firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama sebagai satu gereja kita menyanyikan pujian ini. Kitalah gereja. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara bersatu dalam kasih, biar persekutuan ini menjadi berkat selalu. Mari tunjukkan pada kasih Allah besar. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah saudara bersatu dalam kasih, biar persekutuan ini menjadi berkat selalu. Mari tunjukkan pada dunia kasih Allah besar. Sama-sama kita katakan, kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Mari sambil berdiri sama-sama kita katakan, kitalah gereja. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kita akan bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita untuk berdoa bagi rekan-rekan di samping kanan, kiri, depan, belakang. Kita doakan mereka agar hati mereka dilembutkan, digerakkan dan dibukakan untuk menerima Injil kebenaran. Dan Bapak Ibu juga bisa mendoakan saya
sebagai pemberita firman Tuhan, agar roh Allah itu dapat diam dan menguasai hamba yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat suara kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, sehingga hari ini kami bisa hadir di tempat ini, kami bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga ingin mendengarkan kebenaran suara-Mu. Lingkupi hamba-Mu Tuhan dengan kebenaran dan hikmat daripada roh-Mu, sehingga roh-Mu yang kudus itu leluasa dapat bekerja di antara kami. Lembutkan hati kami Tuhan, bentuk sebagai bejana, agar bisa diisi dengan kebenaran Injil Kristus, dengan pesan yang ingin Kau sampaikan pada setiap kami. Ini kerinduan kami Tuhan, ini harapan kami. Kami naikkan dalam nama Anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka renungan firman Tuhan kita, dan kita akan melanjutkan series gereja-gereja yang ada di kitab Wahyu. Kita buka di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat yang ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu bisa memperhatikannya di dalam Alkitab masing-masing dan bisa menyimaknya bersama-sama. Di bawah perikop kepada jemaat di Philadelphia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis itu, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia bagi kita yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, hari ini kita sampai di dalam suratnya Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat di kitab Wahyu, yaitu gereja yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, ini surat yang ke-6 dari 7 surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes pada saat ia memperoleh penglihatan selama masa pengasingannya di Pulau Patmos. Dan surat yang kita baca adalah surat yang unik, Bapak Ibu. Kenapa surat yang unik? Karena kita bisa melihat bahwa gereja ini adalah gereja yang memiliki kekuatan tidak seberapa. Jadi gereja ini bisa disimpulkan bahwa gereja ini gereja yang kecil, gereja yang tidak mampu banyak dalam hal apapun. Tetapi mereka mendapat satu pujian dan tidak ada satupun kecaman di dalam suratnya yang ke-6 ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, kok bisa? Mereka tidak banyak kesempatan, tapi kok tidak ada komplain daripada Tuhan? Bukankah keterbatasan yang mereka miliki itu entah di dalam hal
keuangan, entah di dalam hal sumber daya manusianya, entah di dalam hal kesempatannya, merupakan sebuah keterbatasan atau kekurangan yang mencolok di dalam gereja Philadelphia. Tetapi kenapa gereja ini tidak dikecam oleh Kristus? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari apa yang mereka perbuat sehingga dipuji oleh Kristus. Dan apa yang dapat kita pelajari daripada gereja Philadelphia ini sebagai bagian daripada jemaat Yesus Kristus. Mari kita lihat teks yang kita baca tadi. Bapak Ibu, ketika kita mendengar nama Philadelphia, kita mungkin teringat kota di Pennsylvania begitu ya, di Amerika Serikat gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu, ini bukan kota yang di Amerika Serikat itu, ini adalah kota kecil di Asia Minor, Asia kecil gitu. Dan saat ini mungkin masuk di dalam daerah Turki, tepatnya di kota Alaşehir. Kota ini bernama Philadelphia karena pada usulnya gitu ya, asal usulnya ada seorang raja yang bernama Raja Eumenes II gitu. Dia ini sangat sayang, sangat setia kepada adiknya yang bernama Attalus Philadelphus. Jadi, karena kesetiaan, karena kesayangannya kepada adiknya yang kelak akan menggantikannya sebagai seorang raja, Raja Eumenes ini mempersembahkan kota Philadelphia sebagai lambang kasih persaudaraan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, Philadelphia itu berasal dari dua kata, philos dan adelphos. Philos itu atau philia itu adalah kasih. Dan adelphos adalah saudara. Jadi kota ini sebenarnya menggambarkan bahwa orang-orangnya itu hidup di dalam kasih persaudaraan, Bapak Ibu. Sebuah nama yang mencerminkan panggilan umat Allah di kota itu untuk hidup di dalam kasih satu sama lain. Meskipun mereka akan hidup di tengah tantangan yang besar. Dan mari sekarang kita bayangkan bagaimana kondisi jemaat ini, Bapak Ibu. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil, tinggal juga di dalam kota yang kecil, gitu. Kota ini kecil jika kita dibandingkan dengan kota-kota lain di Asia Minor. Tetapi jemaat Philadelphia ini menghadapi pergumulan tidak kalah berat, Bapak Ibu. Mereka berada di tengah-tengah penolakan, mereka berada di tengah-tengah ketidakadilan dan marginalisasi. Dipinggirkan jemaat Philadelphia ini. Dan mari kita coba bayangkan, satu kota yang dibentuk atas dasar kasih persaudaraan, dan orang-orang di sana harus hidup menghidupi nama kota itu, begitu. Tetapi yang dialami oleh jemaat Philadelphia ini adalah penolakan, marginalisasi. Satu penderitaan yang tidak bisa kita bayangkan sebenarnya Bapak Ibu. Harusnya mereka hidup dalam kasih, tetapi nyatanya mereka hidup di dalam penolakan dan pengabaian. Namun meskipun demikian, mereka menghadapi semua ini dengan iman yang besar, Bapak Ibu sekalian. Memang mereka bukan jemaat yang kaya, memang mereka bukan jemaat yang besar, tetapi mereka memiliki sesuatu yang berharga di mata Tuhan, yaitu kesetiaan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu. Ketika Kristus memulai dengan mengatakan bahwa saat ini ia tahu apa yang telah dikerjakan oleh jemaat Philadelphia. Bapak Ibu, kalimat ini sebenarnya familiar sekali di dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Tujuannya adalah untuk menggambarkan kemahatauan daripada Allah itu, daripada Kristus tentang pekerjaan umatnya. Oke. Dan hampir Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lihat begitu ya, membaca tafsiran-tafsiran, hampir semua penafsir itu setuju Bapak Ibu, bahwa jemaat ini adalah jemaat yang lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam hal fisik, lemah di dalam hal keuangan, lemah di dalam hal kekuatan mereka, lemah di dalam hal jumlah penduduk mereka, dan lemah di dalam jumlah kesempatan yang mereka miliki untuk berpelayanan. Bapak Ibu, ada seorang penafsir, seorang pendeta juga begitu, yang bernama Charles Swindoll. Dia menuliskan di dalam buku tafsirannya begini kira-kira. Saya terjemahkan dalam bahasa yang bebas Bapak Ibu.
Dia mengatakan bahwa kekuatan yang tidak seberapa ini menunjukkan sedikitnya sumber daya dan kemampuan dari gereja Philadelphia. Tidak sebanding dengan kekayaan dan pengaruh yang dimiliki oleh gereja Laodikia yang minggu depan kita akan merenungkannya bersama-sama. Tidak juga memiliki sejarah dan warisan yang besar seperti gereja di Efesus. Gereja ini kecil, gereja ini tidak penting, gereja ini miskin, dan gereja ini sering kali diabaikan. Bisa kebayang Bapak Ibu, bagaimana penggambaran gereja Philadelphia pada waktu itu? Gereja ini kecil, tidak penting, miskin, dan sering kali diabaikan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam seluruh pergumulan dan keterbatasan gereja Philadelphia ini, Tuhan memuji mereka. Alasannya kenapa? Alasannya karena mereka setia menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam hal arti harfiah, mereka ini menuruti firman Tuhan itu menjaga firman Tuhan agar tetap utuh di tengah-tengah komunitas mereka. Nah, saya membayangkan ini seperti kita gitu ya, kumpulan jemaat Tuhan. Jika ada seseorang jemaat yang mulai menyimpang dari jalan Tuhan, jemaat ini tuh saling mengerumuni orang ini, kemudian menarik mereka untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Dan ketika mereka mendapati satu jemaat yang mengalami putus asa, mungkin karena penderitaan mereka, jemaat ini saling bahu-membahu, menguatkan dan memberikan pengharapan yang mereka dapatkan di dalam firman Tuhan. Mereka menjaga firman Tuhan Allah itu tetap hidup di tengah-tengah komunitas mereka yang sedang menderita. Tidak hanya itu Bapak Ibu, dicatat bahwa mereka juga tidak menyangkal nama Tuhan. Kata ini digunakan sebenarnya oleh para penulis Injil untuk menggambarkan bagaimana penolakan murid-murid Yesus ketika peristiwa penyaliban. Mereka menolak untuk mengenal Kristus atau Yesus itu sebagai guru mereka karena mereka takut untuk mengalami hal yang sama dengan Yesus. Mereka berkata tidak supaya mereka tidak dikenali sebagai pengikut Kristus. Namun Bapak Ibu, kita bisa melihat berbeda dengan jemaat ini. Jemaat ini adalah jemaat yang setia. Mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Jemaat ini tidak menolak sedikit pun Kristus yang mereka sembah dan mereka puji. Bahkan, Bapak Ibu, mereka tetap menyebarkan Injil Kristus kepada mereka yang belum percaya, yang disebut di dalam ayat yang ke-9 sebagai jemaah iblis. Meski konsekuensi yang harus mereka terima adalah diabaikan dan dianggap tidak penting, mereka tetap menuruti dan tidak menyangkal nama Tuhan. Bapak Ibu, meski di dalam kelemahan dan penderitaan gereja Philadelphia, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mengakui, tidak menghalangi mereka untuk menyebarkan Injil Kristus itu dengan setia, dengan tidak mengkompromikan Injil Kristus. Dan dengan demikian Bapak Ibu, Kristus mengatakan mereka tetap menuruti firman Tuhan. Jemaat Philadelphia ini paham betul Bapak Ibu, ketika Injil Kristus itu diberitakan kepada mereka, dan Injil itu mengubah kehidupan mereka, mereka dengan kesadaran penuh, mereka perlu menyebarkan pengalaman yang sama ini kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Supaya apa? Supaya bisa merasakan anugerah Allah yang menyelamatkan dan mengubah hidup mereka juga. Mereka tidak peduli dengan kondisi apa mereka saat itu. Mereka tidak peduli dengan konsekuensi apa yang mereka akan dapatkan setelah mereka menyebarkan Injil. Mereka tertolak, mereka menjadi miskin, mereka diabaikan, mereka dianggap tidak penting. Tetapi mereka tetap menuruti firman Tuhan. Mereka tetap menyebarkan Injil Kristus itu kepada mereka yang memerlukannya. Bukan karena mereka kuat Bapak Ibu. Bukan karena mereka hebat. Tetapi karena Injil yang menyelamatkan itulah yang memampukan mereka tetap menuruti dan tidak menyangkal nama Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan gereja kita?
Bagaimana dengan GKMI Gloria Patri yang akan memasuki usia yang ke-34 tahun ini? Apakah kita sudah menjadi jemaat-jemaat yang menuruti kebenaran firman Tuhan? Apakah kita menjaganya tetap hidup di dalam komunitas kita? Apakah kita tidak menyangkal nama Tuhan? Kita dengan setia menyebarkan Injil Kristus itu, menjadi saksi bagi orang-orang yang tidak percaya di luar sana, bagaimana Injil itu mengubahkan dan menyelamatkan hidup kita. Apakah kita sudah dengan setia, sudah memberitakan dan melakukan hal itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, seharusnya firman hari ini jelas, dapat kita lihat begitu ya, bahwa ada satu kesadaran, ada satu keberanian di dalam jemaat Philadelphia, dan itu terjadi karena Injil Kristus itu sendiri. Ketika Injil itu diberitakan, Injil itu meresap ke dalam hidup mereka, dan mereka pergi untuk memberitakan Injil Kristus itu. Bapak Ibu, begitu juga dengan kita harusnya hari ini. Jikalau kita benar-benar diubahkan oleh Injil Kristus, jikalau kita benar-benar percaya kepada Injil Kristus, harusnya Injil yang sama itu juga yang menggerakkan kita untuk menuruti firman Allah itu, menjaganya tetap hidup di dalam komunitas kita, dan tidak menyangkal nama Tuhan. Dengan kata lain, kita memberitakan Injil dimanapun kita berada. Bapak Ibu, seorang bapak metodis, gereja metodis gitu ya, yang bernama John Wesley, pernah mengatakan begini di dalam hal khotbahnya. You have one business on earth, to save souls. Satu khotbah yang menggugah banyak orang untuk bertobat dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jika saya terjemahkan secara bebas adalah, ketika kamu orang percaya mempunyai satu urusan, satu tugas, satu amanat di dalam dunia ini, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya. Bapak Ibu, setiap kita dipanggil untuk melakukan tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil Kristus. Dan ini yang menjadi pujian Kristus kepada jemaat di Philadelphia. Sekalipun mereka miskin, mereka kecil, mereka menderita, mereka diabaikan dengan orang-orang di sekitar mereka, tapi mereka tetap memberitakan Injil Kristus, Bapak Ibu. Dan untuk jemaat seperti inilah Kristus memberikan sebuah janji di masa depan. Dikatakan bahwa aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun, di ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Dalam hal ini penafsir terbagi menjadi dua bagian, Bapak Ibu, dua kelompok besar begitu. Ada yang meyakini bahwa pintu yang terbuka itu adalah simbol kesempatan yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia itu untuk memberitakan Injil lebih luas lagi. Pintu yang terbuka ini menggambarkan kesempatan mereka untuk menginjili orang-orang yang belum percaya. Tetapi kelompok yang lain berkata bahwa ini tidak berbicara soal penginjilan. Ini berbicara tentang jaminan yang akan diberikan Kristus kepada jemaat Philadelphia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, jika kita melihat konteks ayat kita hari ini, nampaknya tafsiran yang kedua ini lebih sesuai dengan pesan Kristus kepada gerejanya. Kenapa? Kita bisa melihat di ayat yang ke-9. Kristus menyerahkan semua orang yang disebut jemaah iblis itu, yang menganggap dirinya orang Yahudi, menganggap dirinya orang yang lebih superior dari orang-orang di kotanya, dan mereka yang menolak pelayanan Injil dari jemaat Philadelphia. Mereka yang menganggap pemberitaan Injil itu sebagai pemberitaan yang tidak penting sama sekali. Merekalah, Bapak Ibu, yang akan dibawa Tuhan untuk sujud di depan kaki jemaat Philadelphia. Bapak Ibu, simbol sujud di kaki sebenarnya bukan menyembah jemaat Philadelphia, ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah paham. Sujud di kaki ini dilambangkan atau disimbolkan sebagai bentuk dari penyesalan.
Mereka disujudkan di kaki jemaat Philadelphia ini untuk melihat betapa pentingnya, betapa berharganya pemberitaan atau pelayanan yang mereka lakukan selama ini. Kristus membalikkan penderitaan mereka dan membuat para pendusta ini menyesal dengan apa yang mereka perbuat selama ini. Tapi jika kita lanjut Bapak Ibu, kita tidak hanya melihat janji Tuhan di masa depan. Tuhan juga memberikan janjinya kepada jemaat ini di masa yang mereka hidupi. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-10. Yesus mengatakan, "Aku juga akan memelihara kamu pada waktu pencobaan itu tiba dan mencobai mereka yang tinggal di bumi." Bapak Ibu, janji perlindungan Kristus yang diberikan kepada jemaat Philadelphia ini, jika kita cermat, itu sama dengan janji atau doa yang diucapkan Kristus di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Sebelum ia naik ke surga, dia berdoa untuk para muridnya, supaya Bapa tidak mengambilnya dari dalam dunia ini, tetapi Bapa melindunginya dan menjaganya selama mereka ada di dalam dunia ini. Janji yang sama itu juga Bapak Ibu diberikan kepada jemaat Philadelphia. Perhatikan ini, ketika mereka berada di dalam penderitaan, Kristus tidak menghapuskan penderitaan mereka. Kristus tidak membuat mereka menjadi gereja yang besar, sehingga mereka punya kekuatan untuk melawan orang-orang yang menindas mereka. Tidak Bapak Ibu. Kristus berjanji bahwa ia akan menjaga mereka pada waktu pencobaan itu datang. Ini lebih dari apapun Bapak Ibu. Karena pencobaan yang akan datang ini adalah simbol daripada murka Allah yang menyala-nyala, yang akan ditumpahkan kepada seluruh orang yang tinggal di bumi. Dan frasa seluruh orang tinggal di bumi ini di dalam kitab Wahyu itu merujuk kepada satu orang yang sama, yaitu orang yang tidak percaya, orang yang menolak Injil Kristus yang dilakukan atau yang diberitakan oleh gereja-gereja Tuhan. Artinya Bapak Ibu, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang setia. Mereka mendapat jaminan penjagaan bahwa mereka akan dilindungi, akan dijaga, supaya tidak mengalami murka Allah di hari penghakiman tiba. Kristus tidak hanya berhenti memberikan janjinya Bapak Ibu, dan jemaat ini aman. Di ayat yang ke-11 kita bisa melihat, Kristus mengutus mereka untuk tetap mempertahankan apa yang ada selama ini, apa yang mereka lakukan selama ini, supaya kelak ketika Kristus datang, jemaat ini ikut menyambut kedatangan Kristus dengan penuh sukacita. Kristus tidak menjaga jemaat ini untuk tidak melakukan pelayanan, tapi Kristus mengutus mereka untuk tetap ada di dalam penderitaan mereka dengan satu janji, mereka akan dijaga oleh Kristus. Mereka dijanjikan Bapak Ibu di ayat yang ke-12 untuk dijadikan pilar bait suci Allah. Dulu mungkin mereka ditolak di dalam sinagoga-sinagoga orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa mempersaksikan bagaimana anugerah Allah itu. Mereka justru mendapat pengabaian, mereka justru dianggap tidak penting. Tetapi Bapak Ibu, di hari yang akan datang itu, mereka akan diambil daripada orang yang tidak percaya. Mereka akan dilindungi untuk tidak menerima murka Allah. Dan mereka akan dijadikan pilar Bapak Ibu. Pilar di dalam bait suci Allah. Mereka tidak akan pernah diusir keluar lagi, mereka tidak akan pernah diabaikan, dan mereka tidak akan pernah ditolak lagi. Mereka akan bersama-sama ada di dalam bait suci Allah bersama dengan Kristus, Raja mereka, yang mereka sembah dan mereka puji selama ini. Tapi pertanyaannya yang paling penting setelah kita merenungkan, kita tahu penderitaan bagaimana jemaat ini, pertanyaannya yang kita bisa ajukan kepada jemaat ini adalah, apa yang membuat mereka tetap kuat? Apa yang membuat mereka tetap setia untuk memberitakan Injil Kristus, meskipun penderitaan yang mereka alami itu penderitaan yang sungguh amat berat?
Bapak Ibu, kuncinya ada di ayat yang ke-7. Mari kita lihat di ayat yang ke-7. Kristus memperkenalkan dirinya di awal surat ini sebagai firman yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Bapak Ibu, apa artinya Bapak Ibu? Kata yang kudus Bapak Ibu. Bisa tolong dibantu? Terima kasih. Kata yang kudus, Bapak Ibu, ini mencirikan atau memberitahu kepada jemaat di Philadelphia bahwa dia bukan bagian daripada ciptaan. Yang kudus artinya dia yang berbeda. Dia yang terpisah daripada dunia yang dia ciptakan yang telah jatuh di dalam dosa ini. Itu artinya kudus, Bapak Ibu. Tapi terpisah di dalam hal ini bukan berarti bahwa dia menciptakan dan dia nggak ngereken gitu ya. Kalau orang Jawa bilang nggak ngereken ciptaannya gitu. Terpisah ini bukan berarti Tuhan itu tidak peduli dengan umatnya. Tapi terpisah ini adalah menunjukkan bahwa Kristus, Tuhan Allah semesta alam itu bukan bagian daripada ciptaan. Tapi dia yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dikatakan adalah dia juga firman yang benar, Bapak Ibu. Di dalam tulisan Rasul Yohanes, kata yang benar itu seringkali menuju kepada sifat daripada Allah itu sendiri. Yang benar, tidak ada satu kesalahan sedikit pun di dalam dirinya. Dan Kristus digambarkan sebagai yang benar juga. Dan yang paling penting Bapak Ibu, Kristus mengungkapkan bahwa dirinya adalah yang memegang kunci Daud di tangannya. Nah, apa maksud dari kunci Daud ini Bapak Ibu? Kunci Daud ini harus kita pahami, harus kita mengerti dengan terang perjanjian lama di mana kalimat ini dikutip oleh Rasul Yohanes. Di dalam Yesaya 22 ayat yang ke-22, kita bisa menemukan bahwa Eliakim, hamba yang dipilih oleh Allah itu, diberikan kunci rumah Daud. Dia diberikan tugas untuk mengurus dan mengawasi kerajaan Daud, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Hizkia. Kunci rumah Daud ini menggambarkan otoritas, menggambarkan kekuasaan yang dimiliki oleh Eliakim untuk mengurus istana yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Dan jika kita gunakan simbol arti kunci rumah Daud ini sebagai simbol dari otoritas dan kekuasaan, artinya Bapak Ibu, orang-orang yang mempunyai kunci rumah Daud ini, akses kepada kunci rumah Daud ini adalah orang-orang yang berotoritas, orang-orang yang punya kuasa, bukan? Dia punya kuasa atas apa, Bapak Ibu? Dia punya kuasa atas rumah Daud. Ini bukan berbicara tentang kerajaan Daud di perjanjian lama, Bapak Ibu. Tapi ini berbicara kerajaan Allah yang kelak akan diberikan kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kepada Allah yang kudus, yang berbeda dari ciptaan itu, yang benar, yang tidak ditemukan kesalahan apapun di dalam dirinya, dan kepada Tuhan yang mempunyai kuasa dan otoritas kerajaan Allah, kepada dialah jemaat Philadelphia ini meletakkan pengharapan tertinggi mereka, sehingga mereka kuat, mereka dapat terus melakukan tugas dan misi Allah dalam dunia ini, meskipun penderitaan itu datang silih berganti. Bapak Ibu Saudara, teks kita hari ini mengajak kita bercermin dari jemaat Philadelphia yang lemah, terbatas, dan diabaikan. Tetapi mereka tetap menjaga firman Allah itu tetap hidup di dalam komunitas mereka. Tekanan eksternal tidak mengaburkan kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah yang memberikan Injil itu sendiri. Dan ini menjadi cerminan bagi gereja kita hari ini. Kita hidup di tengah-tengah tekanan dunia modern, entah itu tentang sekularisasi, entah itu tentang materialisme atau kemewahan yang semakin menjadi-jadi, pengabaian terhadap nilai-nilai iman Kristen yang bisa saja membawa kita menarik menjauh daripada Allah kita. Dan itulah tantangan yang nyata bagi gereja kita, GKMI Gloria Patri. Pertanyaannya Bapak Ibu,
Apakah hari ini gereja kita telah setia kepada firman Tuhan? Apakah gereja ini tetap menjaga firman Tuhan itu tetap hidup di dalam komunitas gereja kita hari ini? Apakah kita tidak tergoda untuk mereduksi nilai-nilai Kristen, pesan-pesan firman Tuhan di tengah-tengah sekularisasi, kemewahan, modernisasi dunia kita hari ini? Pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk tetap menjaga firman Tuhan Allah itu tetap hidup di dalam komunitas kita? Bagi para hamba Tuhan, para penatua, para pengajar Kristen, renungkan firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan secara mendalam kepada jemaat Tuhan. Bukan menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita yang mendalam kepada jemaat Tuhan. Sampaikan firman Tuhan itu dengan setia, Bapak Ibu sekalian. Kepada setiap kita orang percaya, jemaat Tuhan, mari kita setia melakukan semua disiplin rohani kita, berdoa, membaca Alkitab, bersekutu bersama dalam persekutuan-persekutuan yang dengan setia memberitakan Injil dan firman Tuhan itu sendiri. Teks kita juga hari ini mengajak kita bercermin, memperlihatkan kepada kita bahwa jemaat Philadelphia itu dipanggil untuk tetap menjadi saksi di tengah dunia yang menolak. Mereka harus diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi yang disebut jemaah iblis di teks kita. Karena mereka menolak Kristus, menolak Injil, menolak pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Tetapi mereka tidak pernah berhenti mempersaksikan Injil itu kepada mereka, jemaah iblis itu. Ini menjadi panggilan kita juga hari ini sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu. Untuk tetap menjadi terang dan garam dunia, tanpa rasa takut, tanpa ada rasa malu, untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang menolak dan mencemooh pesan Injil. Mari kita merenungkan, apakah hari ini kita merasa takut, kita merasa malu, kita merasa takut untuk dihakimi, diabaikan, ditolak, bahkan diancam. Lihatlah kepada jemaat Philadelphia, mereka yang kecil, mereka yang lemah, mereka yang terbatas itu dengan setia memberitakan Injil Kristus. Maka percayalah, Tuhan yang sama juga yang akan menggunakan kita sebagai alat di tangannya, mempersaksikan Injil Kristus bagi mereka yang membutuhkan. GKMI Gloria Patri perlu mengasihi dan merangkul mereka yang belum percaya dengan sabar dan dengan kerendahan hati. Melalui apa, Bapak Ibu? Melalui aksi nyata, berpelayanan kepada mereka, menginjili mereka, memberikan teladan hidup kita bagi mereka yang memerlukan Injil Kristus itu. Kita dipanggil untuk membawa kabar baik bagi dunia Allah yang gelap ini. Percayalah, Tuhan yang sama, Tuhan yang menjaga jemaat Philadelphia adalah Tuhan yang sama juga yang akan menjaga kita hari ini. Mari jawab panggilan Tuhan itu, Bapak Ibu, dengan tetap setia melakukan misi Allah di dalam dunia ini. Menginjili mereka yang belum percaya. Supaya apa? Supaya kelak kita dapat menyambut kedatangan Kristus pada Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kiranya Injil Kristus itu menyelamatkan kita, mengubahkan hidup kita, dan memampukan kita untuk selalu menjaga firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini, berikan kami hati yang setia. Seperti jemaat Philadelphia, mampukan kami untuk terus menjaga firman-Mu tetap hidup di dalam komunitas kami. Bahkan saat kami mengalami penolakan dan kesesakan, jadikan kami saksi-saksi yang berani, yang membagikan kasih
anugerah dan kebenaran-Mu, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Demi Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat yang rindu menjadi murid Kristus, dan sebagai bagian dari gereja Anak Baptis Mennonite, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, komitmen kemuridan kita di hadapan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan membawa beberapa pokok doa kita ke hadapan Tuhan yang Maha Pendengar, yang menjaga kehidupan kita selama ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Terima kasih untuk firman yang telah menegur hamba-Mu terlebih dahulu. Dan biarlah firman ini, Tuhan, jatuh di dalam hati terbaik kami, sehingga benih firman Tuhan ini dapat tumbuh dan dapat berbuah pada musimnya. Dan buah itu, Tuhan, dapat dinikmati oleh banyak orang yang belum mengenal Engkau. Sehingga melalui buah yang kami hasilkan itu, mereka dapat dibawa kepada perjumpaan yang pribadi dengan Engkau, Allah yang menyelamatkan mereka. Kami juga bersyukur, Tuhan, kami hidup di dalam dunia yang semakin buruk. Dengan satu kesadaran bahwa Allah Immanuel itu tetap menjaga tangan kami, tetap menjaga langkah kami untuk berjalan di dalam dunia yang semakin menuju pembusukan ini, Tuhan. Oleh karena kekuatan Allah itu, kami bisa hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih, Tuhan, penjagaan Tuhan yang luar biasa kami rasakan hari demi hari dalam kehidupan kami. Untuk itu, Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami, berdoa bagi negara kami, Tuhan. Banyak kekacauan yang terjadi, banyak bencana alam juga terjadi, Tuhan, di dalam negeri kami. Kami mohon welas asih daripada Engkau, Tuhan. Tunjukkan tangan-Mu yang lemah lembut itu. Pertemukan kami dengan Engkau di dalam setiap pergumulan yang kami rasakan, yang kami hadapi. Agar kami tahu, Tuhan, Allah Immanuel itu setia, tidak meninggalkan hidup kami sedetik pun. Dan kami diajari untuk tetap bergantung penuh kepada Dia. Bapak, kami juga menyerahkan untuk gereja kami, yang di dalam waktu beberapa minggu ke depan akan merayakan hari ulang tahun yang ke-34. Jadikan gereja-Mu ini, Tuhan, menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu. Mempersaksikan Injil Kristus, memberikan teladan hidup bagi jemaat GKMI Gloria Patri, maupun kepada jemaat-jemaat lain yang ingin Engkau bawa ke dalam gereja-Mu ini, Tuhan. Kami rindu dipakai oleh Tuhan, memperkenalkan Kristus yang menyelamatkan kami itu kepada jiwa yang belum mengenal Engkau. Sehingga mereka dapat menyambut juga kedatangan Kristus yang kedua dengan penuh sukacita, bukan dengan ketakutan. Kami juga berbahagia, Tuhan, bersatu hati dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu ini. Kami bersukacita atas Ibu Yohana Kristanti, Ibu Sulis Liliawati, anak Kailah, Bapak Fernando, Bapak Surya Wijaya, Ibu Evi Herawati, Bapak Darus Heru Sampurno, Bapak Roy Hendrawan Adilukito, Bapak Christian, Ibu Lorencia Ardiani Haryanto, dan Saudara Yosua Arden Saputra. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kasih anugerah cinta yang Kau berikan kembali kepada saudara-saudara kami ini. Kami melihat bagaimana itu nyata dalam kehidupan mereka. Untuk itu, Tuhan, percayakan tugas yang baru. Berikan kemampuan oleh karena Roh-Mu tinggal di dalam kehidupan mereka.
sehingga kehidupan mereka dapat memperkenan hati Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh pergumulan jemaat kami, Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi Engkau yang tahu bagaimana kesusahan hati mereka, kesedihan hati mereka. Kepada Engkaulah hamba-Mu memohon untuk hadir bersama dengan mereka, menjaga dan menguatkan mereka. Ini kerinduan dan permohonan doa kami, Tuhan. Kami haturkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Syukur untuk firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, kepada jemaat yang melayani, saya persilahkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarlah firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah hari ini. Kami mengucap syukur atas firman yang menyapa kami Tuhan, dan menjadi terang ketika kami akan keluar dari gereja-Mu ini. Biar kiranya Tuhan, hari ini kami dapat memberikan persembahan kami dalam syukur kami kepadamu. Dan berkiranya Tuhan, persembahan yang terkumpul ini dapat dipakai Tuhan oleh setiap anak-anak-Mu yang Kau panggil untuk mengelolanya demi kemuliaan nama-Mu. Berkiranya hikmat-Mu Tuhan, dan berkiranya Roh Kudus itu menuntun setiap anak-anak-Mu yang melayani di gereja ini dan mengelola persembahan ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberikan dengan syukur. Saya menyanyikan pujian, kita harus membawa berita. Mari kita sama-sama berkomitmen terus memberitakan kabar baik, Injil kebenaran. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Mari kita terus menyanyikan gita tentang kasih Tuhan itu di tengah dunia ini. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai. Katakan kuasa Kristus kan nyatalah. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami segenap keluarga besar GKMI Gloria Patri mengucapkan terima kasih kepada Saudara Yawan Yafet atas pelayanan di kebaktian umum pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Saudara Yafet. Warta Jemaat Minggu 8 September 2024. Yang pertama, Persekutuan Senior. Komisi Senior mengundang jemaat berusia 50 tahun ke atas hadir di persekutuan pada hari Senin 9 September 2024 pada pukul 17.30 WIB
Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Mira Novita Theos dengan tema melepas kelekatan. Diadakan pemeriksaan kesehatan pada pukul 16.30 sampai dengan 17.30 WIB di ruang anak. Kami tunggu kehadiran jemaat senior sekalian. Yang kedua, seminar. Saat ini hidup semakin tak mudah, kebutuhan terasa kian besar dan mahal, dan kita dituntut untuk berjuang dengan energi berlipat. Banyak yang mengalami kesesakan secara ekonomi, bahkan kian menjamur orang berspekulasi dalam perjudian dan pinjaman online alias pinjol. Bagaimana kita bisa bertahan, bahkan bukan hanya bertahan tetapi bertumbuh secara finansial sekaligus spiritual dalam kondisi perekonomian nasional bahkan global yang tidak baik-baik ini. Usaha dan investasi apa saja yang membuka peluang di tengah kesesakan zaman ini, doakan dan hadiri seminar Iman vs Uang. Pembicara Dr. Ricky SE MRE CFP pada hari Sabtu 14 September 2024 pada pukul 18 WIB. Jangan lewatkan acara menarik ini, pendaftaran ditutup tanggal 10 September 2024 melalui Saudara Samuel Nathanael atau Diaken Lingga Andewi. Yang ketiga, pelantikan dan susunan majelis jemaat. Susunan majelis jemaat GKMI Gloria Patri periode 2024 sampai dengan 2027, Ketua Penatua Agustianto, Sekretaris Penatua Devina Yuliastanti, Bendahara 1 Diaken Lingga Andewi, Bendahara 2 dan Harta Benda Diaken Immanuel Evander Setiawan, Departemen Ibadah 1 Penatua Yudi Setiawan Hermanto, Departemen Ibadah 2 Penatua Lydia Christine Santoso, Departemen Pengajaran Penatua Peter Sebastian Sugiarto, Departemen Persekutuan Kelompok Penatua Mario Joyo Ahmadi, Departemen Misi Penatua Ria Pujiastuti, Departemen Media dan Digital Penatua Ivan Adimulya Santoso. Pelantikan dilaksanakan pada kebaktian umum Minggu 29 September 2024, kiranya jemaat mengetahui dan mendukung dalam doa. Yang keempat, lomba kreasi UBI. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-34 GKMI Gloria Patri akan diadakan lomba masak kreasi ubi setelah ibadah umum pada 29 September 2024. Setiap komisi dapat mengirim 3 orang untuk berpartisipasi dalam lomba kreasi ubi ini. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Samuel Nathanael. Yang kelima, cuti hamba Tuhan. Pendeta Jackson Rumagit cuti pada tanggal 8 sampai 10 September 2024. Kiranya jemaat mengetahui. Yang keenam, kantin senior. Hari ini Komisi Senior membuka kantin dengan menu nasi gudeg, bubur delima, siomay, lumpia, limun kawista, potato chip, aneka snack. Jemaat dapat mendukung dan berpartisipasi sambil berfellowship di area gereja. Demikian warta jemaat, warta selengkapnya dapat jemaat baca di warta yang dibagikan melalui WhatsApp grup jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba kita di penghujung ibadah. Tapi sekarang adalah waktunya kita bersiap-siap ketika kita keluar dari pintu gereja ini. Maka kita bersama-sama mari untuk tetap setia melakukan firman Tuhan dan setia kepada Sang Mesias itu Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian, Kitalah Gereja. Mari bergabung bersama, dengarkan panggilan. Bergabung bersama, dengarkan panggilannya. Mari bekerja bersama, lakukan amanatnya. Tuhan
Ibadah kita di dalam gedung ini sudah selesai. Pergilah kita diutus menjadi saksi Kristus di dalam dunia Bapa. Dan bagi kita yang siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya rahmat Allah tercemin di dalam kehidupan kita di dalam dunia Bapa yang semakin hilang ini. Kiranya kerendahan dan keindahan Allah terpantul di mata kita. Kiranya cinta kasih Kristus terlihat di dalam karya tanganmu. Kiranya hikmat Allah hadir di dalam kata-katamu, agar semua orang yang mendengar dan melihat dan bertobat dan percaya mempermuliakan Allah Trinitas Maha Kudus di dalam hidupnya, kini dan selamanya. Amin.